Final bacaan atau duit naikin hidup. Pernahkah kamu merasa capek padahal seharian sebenarnya tidak melakukan banyak hal? Pikiran terus berjalan, memikirkan uang, memikirkan pekerjaan, memikirkan masa depan. Bahkan ketika tubuh sedang beristirahat, kepala masih sibuk memikirkan berbagai masalah. Kadang masalah terbesar bukan karena hidup kita terlalu berat, tetapi karena terlalu banyak hal yang kita bawa di dalam pikiran. Kita ingin semuanya selesai sekarang, ingin semua orang menyukai kita, ingin punya lebih banyak uang, ingin hidup seperti orang lain. Padahal semakin banyak hal yang ingin kita kendalikan, semakin sulit hidup terasa tenang. Jadi bagaimana sebenarnya cara membuat hidup lebih tenang? Bukan dengan menghilangkan semua masalah, karena selama kita hidup, masalah akan selalu ada. Tetapi dengan belajar dengan saya hari ini, kita akan mengatur apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan apa yang memang berada di luar kendali kita. Video kali ini kita akan membahas beberapa kebiasaan sederhana yang bisa membantu hidup terasa lebih tenang, lebih teratur, dan tidak terlalu penuh tekanan. Kita tidak bisa mengendalikan pendapat orang lain, tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tidak bisa mengendalikan masa depan, tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok, tetapi kita sering menghabiskan energi untuk memikirkan semuanya. Bagaimana kalau orang lain tidak suka? Bagaimana kalau rencana saya gagal? Bagaimana kalau nanti terjadi sesuatu ya? Semakin dipikirkan, semakin banyak kemungkinan buruk yang muncul. Padahal belum tentu semua itu benar-benar terjadi. Mulai sekarang coba tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini berada dalam kendaliku? Kalau jawabannya tidak, jangan habiskan seluruh energimu di sana. Alihkan perhatian kepada sesuatu yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa mengendalikan hasil, tetapi kamu bisa mengendalikan usaha. Kamu tidak bisa mengendalikan pendapat orang lain, tetapi kamu bisa mengendalikan sikapmu sendiri. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kamu bisa menentukan apa yang akan kamu lakukan hari ini. Poin kedua, jangan terlalu memikirkan pendapat orang lain. Kita sering kehilangan ketenangan hanya karena terlalu peduli dengan penilaian orang lain. Takut dianggap gagal, takut terlihat miskin, takut tidak keren, takut berbeda. Akhirnya kita menjalani kehidupan bukan berdasarkan apa yang kita butuhkan, tetapi berdasarkan apa yang ingin kita tunjukkan kepada orang lain. Ini juga bisa berpengaruh pada finansial, misalnya membeli barang mahal hanya agar terlihat sukses, mengikuti gaya hidup teman meskipun sebenarnya belum mampu, pergi ke tempat mahal karena takut dianggap tidak mampu. Padahal orang lain belum tentu memikirkan kita sebanyak yang kita bayangkan. Sebagian besar orang sebenarnya sibuk dengan mereka sendiri. Jadi jangan habiskan uang, waktu, dan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Hidup yang tenang dimulai ketika kita tidak lagi membutuhkan semua orang untuk menyetujui pilihan kita. Poin ketiga, belajar mengatakan tidak. Tidak semua permintaan harus kamu iakan. Tidak semua ajakan harus kamu ikuti. Tidak semua masalah orang lain menjadi tanggung jawabmu. Kadang kita terasa lelah bukan karena terlalu banyak pekerjaan, tetapi karena terlalu banyak mengatakan iya ketika sebenarnya ingin mengatakan tidak. Karena perihalnya takut mengecewakan orang lain, takut dianggap egois, akhirnya diri sendiri yang kelelahan. Belajar mengatakan tidak bukan berarti kamu menjadi orang jahat. Kamu hanya sedang memberikan batas kepada dirimu sendiri. Kalau memang tidak bisa, katakan tidak. Kalau memang tidak punya waktu, katakan tidak. Kalau sesuatu bertentangan dengan tujuanmu, kamu berhak menolaknya. Karena waktu dan energimu terbatas, gunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Poin keempat, bereskan keuanganmu. Semakin jelas kondisi keuanganmu, semakin kecil kemungkinan kamu merasa panik ketika menghadapi kebutuhan mendadak. Uang memang bukan satu-satunya sumber kebahagiaan, tetapi memiliki pengelolaan keuangan yang sehat bisa mengurangi banyak tekanan dalam hidup. Poin kelima, kurangi kebisingan dari media sosial. Coba perhatikan ini, setiap kali membuka media sosial kita langsung menerima ratusan informasi. Orang sukses, orang kaya, berita, drama, pendapat orang lain, kehidupan orang lain, masalah orang lain, dan semuanya masuk ke kepala kita. Kalau dilakukan terus-menerus, pikiran tidak pernah benar-benar istirahat. Kita mulai membandingkan diri, mulai merasa kurang, mulai merasa tertinggal, mulai ingin menjadi apa yang dimiliki orang lain. Cobalah sekali mengambil jarak. Tidak harus menghapus semua media sosial, tetapi batasi waktumu. Matikan notifikasi yang tidak penting. Unfollow akun yang membuatmu merasa buruk terhadap dirimu. Gunakan media sosial sebagai alat, jangan sampai media sosial mengendalikan pikiranmu. Poin keenam, jangan memaksa semuanya selesai sekaligus. Kadang kita membuat hidup sendiri menjadi berat karena ingin menyelesaikan semua dalam satu waktu. Ingin memperbaiki keuangan, ingin sukses, ingin sehat, ingin punya bisnis, ingin belajar, ingin berolahraga, ingin memperbaiki hubungan, semuanya ingin dilakukan sekaligus. Akhirnya ya kewalahan, tidak ada yang benar-benar selesai. Cobalah memilih
prioritas. Tanyakan apa satu hal yang penting harus saya selesaikan hari ini. Fokus pada satu hal, tetap selesai, lanjutkan ke hal yang lain. Hidup menjadi lebih tenang ketika kita berhenti mencoba mengendalikan semuanya sekaligus. Poin ketujuh, belajar menerima bahwa tidak semua hal yang berjalan sesuai rencana. Ini salah satu hal yang paling sulit. Kita sudah membuat rencana, tetapi kenyataannya berbeda. Bisnis gagal, pekerjaan tidak sesuai harapan, hubungan berubah, uang tidak sebanyak yang diinginkan, rencana masa depan tertunda, dan kita merasa kecewa. Tetapi hidup memang selalu berjalan sesuai rencana. Menerima bukan berarti menyerah, menerima berarti mengakui kenyataan, lalu mencari langkah berikutnya. Kalau satu jalan tertutup, cari jalan lain. Kalau rencana gagal, evaluasi. Kalau sesuatu tidak bisa diperbaiki, belajar melepaskannya. Karena terkadang ketenangan bukan tentang kita masalah menghilang, tetapi ketika kita berhenti melawan kenyataan memang tidak bisa kita ubah. Poin ke-8, berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu memang melihat seseorang sudah sukses, punya rumah, sudah punya kendaraan, punya bisnis, punya banyak uang, lalu kamu melihat dirimu sendiri dan merasa tertinggal. Padahal kamu tidak tahu perjalanan lengkap orang tersebut, kamu hanya melihat hasilnya, bukan prosesnya. Jangan membandingkan bab pertama hidupmu dengan bab ke-10 hidup orang lain. Setiap orang punya waktu yang berbeda, fokuslah pada perkembangan dirimu sendiri. Apakah kamu lebih baik daripada tahun lalu? Apakah keuanganmu lebih teratur? Apakah kamu lebih disiplin? Apakah kamu semakin dekat dengan tujuan? Kalau iya, berarti kamu sedang berkembang. Poin ke-9, sisakan waktu untuk dirimu sendiri. Kesibukan bukan selalu berarti produktif. Kadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu sampai lupa menikmati kehidupan yang sedang dijalani. Berikan waktu untuk beristirahat, berjalan-jalan, berolahraga, membaca, menghabiskan waktu bersama keluarga, atau sekedar duduk tanpa melakukan apa-apa. Istirahat bukan kemunduran. Istirahat adalah bagian dari perjalanan. Kamu tidak harus terlalu produktif setiap menit. Manusia juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Karena kalau terus memaksa diri tanpa istirahat, pada akhirnya tubuh dan pikirannya akan meminta berhenti. Poin ke-10. Fokus pada hari ini. Banyak orang tidak bisa menikmati hari karena terlalu sibuk memikirkan masa depan. Bagaimana nanti, bagaimana kalau gagal, bagaimana kalau uang saya tidak cukup, bagaimana kehidupan saya 5 atau tahun lagi. Rencana masa depan memang penting, tetapi jangan sampai masa depan yang belum terjadi menghancurkan ketenangan hari ini. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Kalau hari ini bisa menabung, tabunglah. Kalau hari ini bisa belajar, belajar. Kalau hari ini bisa menyelesaikan pekerjaan, selesaikan. Kalau hari ini bisa beristirahat, istirahat. Masa depan dibangun dari apa yang kamu lakukan hari ini. Dan jangan lupa jaga kesehatanmu sendiri. Kalau kamu sehat, kamu bisa melakukan aktivitas atau pencapaian tersebut. Jadi teman-teman, hidup tenang bukan berarti hidup tanpa masalah. Karena tidak ada kehidupan yang benar-benar bebas dari masalah. Orang kaya punya masalah, orang sukses punya masalah, orang yang terlihat bahagia juga punya masalah. Perbedaannya adalah bagaimana kita menghadapi masalah tersebut. Kita tidak perlu mengendalikan semuanya, tidak perlu membuat semua orang menyukai kita, tidak perlu mengikuti kehidupan orang lain, tidak perlu memaksakan semua hal terjadi sesuai keinginan. Yang perlu kita lakukan adalah fokus pada hal-hal yang memang bisa kita kendalikan. Jaga pikiran, jaga waktu, jaga kesehatan, jaga hubungan, dan tentu saja jaga keuangan. Karena hidup yang lebih sederhana seringkali membuat pikiran jauh lebih ringan. Mulai hari ini coba lepaskan satu hal yang selama ini membuatmu terlalu banyak berpikir. Kurangi satu kebiasaan yang membuat hidupmu semakin berat dan mulai satu kebiasaan yang membuat hidupmu lebih teratur. Tidak perlu langsung mengubah semuanya, satu langkah kecil sudah cukup. Karena hidup yang tenang tidak dibangun dalam satu malam. Ia dibangun dari keputusan kecil yang dilakukan setiap hari. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe Final Budget, aktifkan lonceng notifikasi untuk mengikuti berikutnya dari Final Budget. Dan tulis di kolom komentar, saya memilih hidup lebih tenang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, kamu tidak harus memiliki kehidupan yang sempurna untuk bisa merasa tenang. Kamu hanya perlu belajar menikmati kehidupan yang sedang kamu jalani. Final Budget, ngatur duit, naikin hidup. Salam sukses dan bijak mengelola uang bersama Final Budget.